Saat mulai menarik gas, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Visi masa depan pun muncul. Almir melihat Dimas tergeletak di lantai kamar apartemen dengan busa keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, sementara suara sirine ambulan terdengar di latar belakang. Almir tersentak kembali ke dunia nyata. Keringat dingin mengalir di dahinya. Gua nggak bisa biarin ini terjadi. Gua udah rusak, Jer. Orang kayak gua nggak bisa berubah. Jangan ngomong gitu. Almir juga dulu sempat jatuh, tapi dia bisa bangkit. Kenapa kamu gak bisa? Allah Maha Pengampun, Dim. Dimas terdiam. Matanya mulai memerah. Tiba-tiba, seorang dokter datang. Itu adalah Dokter Farhan, teman Almir yang ia panggil sebelumnya. Dimas, saya bisa bantu kalau kamu mau. Saya tahu tempat rehabilitasi yang bisa nolong kamu. Rehab? Serem amat, Dok. Gua nggak siap. Subuh di bulan Ramadan, Almir bangun lebih awal untuk sahur. Ia berjalan ke dapur, di mana kakaknya, Fajar, sudah menyiapkan makanan yang sederhana. Ayo Mir makan dulu sebelum imsak. Kalau enggak, lu bakal lemes harian. Iya bang, masih ngantuk banget. Almir duduk dan mulai makan dengan perlahan. Hari ini gimana? Mau narik dari pagi atau nunggu agak siangan? Kayaknya dari pagi aja, biar lebih cepat dapat penumpang. Kalau siang malah makin panas bang. Bener juga. Tapi, lu juga harus jaga emosi. Apalagi lu puasa. Kadang penumpang itu bikin darah naik. Tenang bang, gua udah kebas sama kelakuan penumpang aneh. Fajar menatap Almir sambil tersenyum. Ya udah, hati-hati di jalan. Jangan maksa kalau badan lu udah capek. Siap bang, gua berangkat dulu ya. Almir mengambil jaket dan helmnya, lalu keluar rumah dengan motornya. Matahari mulai muncul, menandakan awal hari yang panjang. Siang hari di bulan Ramadan, udara terik. Almir duduk di motornya sambil mengusap keringat. Ia menahan haus dan lapar, tetapi tetap sabar. Notifikasi order masuk. Almir melihat nama penumpangnya, Raka. Beberapa menit kemudian, seorang pria berpakaian rapi, tapi dengan wajah masam, berjalan ke arah motor Almir. Almir kan? Cepat, gua buru-buru. Iya pak, kemana tujuannya? Udah di aplikasi. Lu baca aja. Masa gua harus jelasin lagi? Lu ojek baru ya? Bukan pak, saya cuma memastikan dia nggak salah jalan. Udah, jalan aja deh. Jangan banyak nanya. Almir menahan nafas, mengendalikan emosinya, lalu menyalakan motor. Saat mulai berkendara, tiba-tiba pandangannya kabur, sebuah visi masa depan muncul. Raka duduk sendirian di kantor. Wajahnya pucat. Seorang atasan berteriak kepadanya, memarahinya habis-habisan. Tak lama, ia dipecat. Raka keluar dari gedung dengan mata kosong, lalu meminum alkohol di pinggir jalan. Almir tersentak, kembali ke dunia nyata. Keringat dingin membasahi lehernya. Gua harus cegah ini. Di atas motor, Almir mencoba berbicara dengan Raka. Pak, saya lihat bapak kelihatan stres. Ada yang bisa saya bantu? Kadang ngobrol enak juga bisa buat lepas beban pak. Bantu. Lu bisa bantu gua dapat promosi di kantor. Bisa bantu gua bikin bos gua nggak nyebelin. Bisa bantu lepas dari kerjaan gila ini. Hah? Saya nggak bisa bantu sejauh itu pak. Tapi mungkin ada cara lain supaya pekerjaan bapak lebih ringan. Hahaha. Lu pikir dunia ini kayak film motivasi? Hidup itu keras, boy. Gak ada yang peduli sama lu. Lu bertahan atau enggak, lu yang diinjak. Almir terdiam. Ia sadar Raka bukan tipe orang yang mudah menerima nasihat. Namun, ia tetap mencoba. Saya mau bilang, kalau ada hal yang bisa diperbaiki sebelum terlambat, kenapa enggak? Saya yakin bapak masih bisa mengubah keadaan. Lo ngomong gitu, kayak lo tahu segalanya. Ojek macam apa sih lo ini? Saya cuma orang biasa yang percaya kalau setiap orang punya kesempatan kedua, Pak. Lo so bijak banget sih. Bukan sok bijak, Pak. Saya cuma ngerasa bapak masih punya harapan kalau mau berubah.
Udah, malas dengerin ceramah lu. Fokus aja nyetir. Jangan saja di psikolog. Almir menghela nafas panjang dan tetap fokus menyetir. Ia mencoba bersabar, terlebih saat berpuasa. Sesampainya di depan gedung kantor, Raka turun dengan kasar dan membanting helm ke tangan Almir. Nih, kalau usah sok baik, hidup gua bukan urusan lu. Almir hanya tersenyum. Meski dalam hati ia kecewa, saat Raka berjalan masuk, Almir melihat dari kejauhan. Benar saja, kejadian dalam visinya mulai terjadi. Atasan Raka datang, langsung memarahinya dengan suara yang lantang. Kamu ini gimana sih, Raka? Laporan keuangan berantakan. Klien saya kabur gara-gara kelalaian kamu. Saya sudah cukup sabar. Kamu dipecat. Wajah Raka pucat, ia tak mampu berkata-kata. Tak lama kemudian, Raka keluar dari gedung dengan wajah yang hancur. Raka duduk di trotoar, wajahnya putus asa. Almir ingin mendekat, tapi ia ragu. Apakah ia masih bisa menolong? Kalau gua samperin, bakal ada gunanya nggak? Apa dia tetap keras kepala? Namun, sebelum Almir sempat bicara, Raka bangkit dan berjalan pergi tanpa melihat ke arahnya. Almir tahu, kali ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menghela nafas panjang, lalu pergi. Azan maghrib berkumandang. Almir meneguk air dengan perasaan lebih ringan. Ia belajar bukan hanya kesabaran yang diuji, tetapi juga keikhlasan dalam menerima kenyataan.